Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Medika Andarika Adati, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Gelombang 2 Angkatan 4, akan menampilkan resume mengenai adaptif dan kolaboratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga dapat mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Panduan perilaku atau kode etik adaptif. Yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga adalah bertindak proaktif. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Peter Seng memperkenalkan paradigma organisasi yang disebutnya sebagai learning organization, yaitu untuk menggambarkan bahwa organisasi itu seperti manusia yang butuh pengetahuan yang perlu terus diperbaharui untuk bertahan hidup, bahkan leading dalam kehidupan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Yang ketiga, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Selanjutnya adalah penerapan budaya adaptif. Budaya adaptif dapat diterapkan dengan banyak cara. Salah satunya adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah panduan perilaku adaptif, terbagi atas yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity. Dan yang keempat, hadapi ambiguity dengan agility. Kita masuk pada materi yang kedua, yakni kolaboratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi diartikan sebagai kerjasama untuk membuat sesuatu. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Collaborative governance ini menekankan kepada semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan untuk membuat persetujuan bersama dengan, dalam tanda kutip, berbagi kekuatan. Selanjutnya adalah panduan perilaku atau kode etik dari kolaboratif. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya adalah
Whole of Government atau WOG, atau biasa disebut dengan konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG ini adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selain itu, WOG juga menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Selanjutnya adalah kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, dan yang kelima adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Selanjutnya adalah panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang memiliki collaborative culture, indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Jadi organisasi tidak akan kaget dengan adanya perubahan tersebut. Yang kedua adalah organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset yang berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Jadi, setiap kontribusi dan pendapat itu akan sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja sama tim antar divisi semakin didorong. Dan yang terakhir adalah secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Kita masuk pada aspek normatif kolaborasi pemerintahan. Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, diatur bahwa hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 34 ayat 4 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kewenangan lintas badan dan atau pejabat pemerintahan dilaksanakan melalui kerjasama antar badan dan atau pejabat pemerintahan yang terlibat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antara badan dan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah tertentu. Badan dan atau pejabat pemerintahan dapat memberikan bantuan kedinasan kepada badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, keputusan dan atau tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan sendiri. Yang keempat, apabila untuk menetapkan keputusan dan melakukan kegiatan pelayanan publik, badan atau pejabat pemerintahan ini membutuhkan surat keterangan dan berbagai dokumen yang diperlukan dari badan dan atau pejabat pemerintahan lainnya. Jika penyelenggaraan pemerintahan hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan, dan fasilitas yang besar dan tidak mampu ditanggung sendiri oleh badan dan atau pejabat pemerintahan tersebut.
Demikian pemaparan video resume adaptif dan kolaboratif dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.